Topik kita hari ini sudah oke? Oke. Oh ya, baik. Oh iya, bentar Bang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sepertinya memang siang-siang paling enak tidur, apalagi kena kuah belamong ya. Saya mau dengar suara yang luar biasa cetar membahana dari para bapak, ibu, abang-abang dan kakak sekalian yang sudah bergabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang luar biasa. Salam penghormatan saya untuk seluruh tamu dan yang telah berhadir, para narasumber yang telah bersedia untuk bergabung bersama para peserta, bapak, ibu, kakak, dan abang serta adik sekalian. Saya Gus Agandi senang sekali dipercaya menjadi MC dalam acara hari ini. Tentu saja dalam refleksi 20 tahun penetapan darurat militer Aceh dan tantangan pemulihan bagi korban pelanggaran HAM masa lalu. Saya mau dengar aplaus dari seluruh bapak, ibu, abang, dan kakak sekalian. Baik, selanjutnya acara ini mendapatkan dukungan yang luar biasa dari Kata Hati Institut bekerja sama dengan Kontras Aceh, Kontras Jakarta, kemudian Indonesia untuk Kemanusiaan, serta Komunitas Bela Indonesia. Untuk itu, mari mendengarkan sambutan dari Koordinator Kontras Aceh, yaitu Azharul Husna. Berkenan kepada Kak Nana untuk memberikan sambutan. Biar dekat. Banyak yang bela Anda ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebesar-besarnya dari kami tuan rumah pada hari ini kepada bapak, ibu, abang, kakak, dan adik-adik kami sekalian. Sambutannya pendek saja. Yang pertama, bersyukur pada Allah kita masih bisa berkumpul pada hari ini di halaman Kontras Aceh yang syahdu ya, syahdu banyak pohon. Kemudian salawat dan salam sama-sama kita aturkan kepada pimpinan kita Baginda Rasulullah SAW yang karena beliau juga hari ini kita bisa berada di dalam budaya yang berilmu pengetahuan. Terima kasih pertama-tama kepada kawan-kawan yang senantiasa satu pemikiran, satu visi dalam memperjuangkan hak-hak korban. Dan yang akan kita diskusikan hari ini bukan hanya soal refleksi penetapan darurat militer di Aceh yang sudah 20 tahun lamanya, tapi juga sekaligus membicarakan bagaimana caranya setiap mekanisme-mekanisme ini itu bisa terhubung satu sama lain, komplementer sifatnya, saling melengkapi, bukan terpisah-pisah. Kemudian yang ketiga, seperti yang tadi judulnya di belakang ini, setelah refleksi lalu apa gitu. Di bulan Mei yang penuh darah ini gitu. Jadi kita juga akan bicara soal bagaimana sudah progres pemenuhan hak korban pelanggaran HAM masa lalu. Apakah hanya dari kepres ke kepres? Tahun lalu kita dengar ada kepres 17 tahun 2022, hari ini ada kepres lagi nomor 4 tahun 2023, lalu diikuti oleh impres nomor 2 tahun 2023. Kita ada di mana? Dalam skema tes. Ini mikrofonnya juga di bawah darurat militer. Jadi kita ada di mana dalam skema pemulihan nasional. Tadi ya. Dalam skema pemulihan nasional ini kita ada di mana? Baik CSO gitu maupun lembaga
semua sekalian. Jadi kalau ada yang mengganggu itu langsung pecah konsentrasi. Nah, kita ada di mana? Yang mana sudah? Nanti kita akan bicara gitu. Sebenarnya ketika bicara perdamaian Aceh, apa yang kita mimpikan? Nanti ada Bang Munawar Liza yang akan bilang ke kita gitu. Waktu itu gimana sih mimpinya soal perdamaian Aceh gitu. Lalu kalau saat ini gitu di nasional gitu, kayak mana? Apakah sudah ada konsep tentang pemulihan korban pelanggaran HAM masa lalu? Kalau untuk sekarang udah ada impres, lalu impres ini mau diterjemahkan kayak apa gitu? Cuman cara bacanya, biar jangan salah baca. Kita baca kayak gini, pemerintah baca kayak gitu, beda cara baca, nggak ketemu. Oh sekarang tapi kita sudah punya KKR Aceh gitu. Nah KKR Aceh itu dalam cerita nasional ini dia ada di mana? Apakah pemerintah Indonesia sungguh-sungguh gitu meletakkan KKR Aceh dalam cerita-cerita pemulihan nasional ini? Nah, mungkin tapi nanti itu akan dikulik lagi oleh Fuadi yang akan memoderatori diskusi pada sore hari ini. Tapi semangatnya hari ini dari kami para pelaksana kegiatan, baik dari Kata Hati, baik dari Kontras, dari Indonesia untuk Kemanusiaan, Komunitas Bela Indonesia dan Kontras Aceh, semangatnya adalah sebagaimana disampaikan oleh George Santayana, ya, barang siapa yang lupa, dia akan ditakdirkan untuk mengulanginya, dan semoga kita itu tidak pernah jadi orang lupa. Begitu para hadirin sekalian. Nah, saya tutup karena sambutannya cuma 2 menit, ya. Allah muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Kita berikan aplaus yang luar biasa untuk Azharul As, koordinator Kontras Aceh. Baik, Bapak Ibu, Abang, Kakak, dan adik sekalian, kita akan memulai sesi diskusi yang akan dipandu oleh fasilitator kita, yaitu Bung Fuadi Madatila. Tetapi sebelumnya, sebelum kita mulai sesi diskusi, mari bersama-sama kita membaca surah Al-Fatihah di dalam hati masing-masing untuk mendoakan almarhum para korban. Membaca Al-Fatihah, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Bapak Ibu yang kami muliakan. kita sambut Bung Fuadi. Tepuk tangan yang luar biasa. Baik, terima kasih. Yang bergabung lagi suaranya alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah meringankan langkah kita ya untuk kesekian kalinya bisa hadir bersama-sama dalam kegiatan silaturahmi dalam bingkai halal bihalal ya. Kita baru saja melalui momen Idul Fitri dan juga salawat beriring salam kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam jahiliyah ke alam yang penuh ilmu berpengetahuan. Terima kasih saya ucapkan kepada semua rekan-rekan yang hadir di sini ya. Sulit menyebutkan satu persatu karena ketika banyak aktivis senior yang hadir, ada nuansa reuni yang selalu datang di Kontras Aceh begitu ya. Jadi di sini ada aktivis, kemudian ada mahasiswa, ada pegiat CSO, kemudian ada juga dari komunitas korban. Terima kasih sudah berhadir semua di momen yang sederhana ini. Kita makan kuah belang bersama dan kemudian kita sedikit membahas dan merefleksikan ya momentum paling bersejarah kelam di Aceh. 20 tahun penetapan darurat militer di Aceh. Mungkin status darurat militer hanya satu dari tahapan penerapan operasi militer di Aceh dari sekian banyak ya. Jadi kenapa darurat militer ini cenderung mungkin nggak terlalu mainstream dibahas karena memang ada masa dom, kemudian ada banyak operasi-operasi militer lain, kemudian ada juga yang namanya darurat militer, setelah itu ada darurat sipil. Tapi semua itu hanya operasi-operasi yang berganti nama, tapi tidak mengubah
isi dari operasi itu sendiri, karena pelanggaran HAM terus terjadi di Aceh sejak tahun 1976 sampai akhirnya kita berdamai di tahun 2005. Pada kesempatan kali ini, sembari merefleksikan 20 tahun penetapan Undang-Undang Militer, kita menghadiri itu Aceh, Papua dengan Timor Leste, Timur. Itu bisa dilihat di Google ataupun di buku-buku bagaimana biadabnya pemberlakuan terhadap rakyat tiga daerah ini oleh pemerintah. Kemudian coba bang, cek lagi, udah bisa apa belum? Civil society mulai bangkit, mahasiswa, anak muda ini yang berdiri di depan, mereka yang membackup perjuangan-perjuangan yang dilakukan oleh orang-orang sebelumnya. Sehingga pada 99 tahun 2000 itu betul-betul di Aceh Dan ini nyambung berarti ini ada yang sama sebuah kan bang? pemerintahan bayangan yang menakutkan semua pihak. Karena di luar jalan hitam itu dikuasai aman, Bang. oleh masyarakat Aceh sendiri. Sehingga terjadi waktu masa Gus Dur terjadilah Oke bang, undangan yuk. kepada Untuk apa-apa kabarin lagi bang ya? lembaga di Jenewa namanya Henry Gunawan Terima kasih, Center Bang. untuk memfasilitasi dialog, bukan perdamaian, memfasilitasi dialog, adanya dialog antara pemerintah Indonesia dengan gerakan Aceh Merdeka. Nah, langkah Gus Dur yang sangat luar biasa ini mendapat pertentangan yang luar biasa juga di Jakarta, karena sebagian hoki ataupun sebagian orang-orang yang nasionalis buta itu nggak mau ada dialog, karena mereka mengatur negara ini dari Jakarta di atas meja. Jadi ketika ada daerah yang menuntut sesuatu yang lebih itu nggak bisa diberikan. Kalau ada macam-macam kirim tentara. Itulah solusinya waktu itu. Jadi 2000, 2001, 2002 itu perundingan berjalan, ada beberapa kesepakatan yang dicapai, di antaranya ada KOHA, ada GSP, Joint Security Council kalau nggak salah. Itu ada sebuah hotel di daerah Taman Sari, namanya Hotel Kuala Tripa. Di situ utusan dari GAM, utusan dari pemerintah itu duduk bersama untuk membahas persoalan-persoalan yang terkait dengan Aceh. Tidak komprehensif waktu itu. Juga mediatornya cuma NGO, kemudian orang-orang yang menjadi mediator itu tidak terlalu punya power dalam memberikan tekanan kepada pemerintah dan masyarakat. Kemudian waktu itu sudah menjadi sifat pemerintah dalam negosiasi itu selalu memberikan prasyarat. GAM harus terima otonomi, Aceh harus terima otonomi. Dan kita kan bertanya, otonomi ini kan sudah ada sejak tahun 1999. Otonomi macam mana lagi yang mau diberikan? Karena yang sudah ada tidak terimplementasikan. Jadi kondisi itu menyebabkan permintaan dari pemerintah untuk GAM menerima otonomi, kemudian GAM harus meletakkan senjata, kemudian GAM untuk tidak menyentuh merdeka dan segala macam, bahkan perundingannya harus dipindah. Tidak lagi di Jenewa, tapi harus pindah ke Jakarta, Kuala Lumpur, Bangkok, atau negara-negara yang dekat dengan Indonesia. Akhirnya GAM menolak. Karena menolak, maka sebenarnya begini, darurat militer itu sudah disiapkan. Cuman perundingan di Tokyo pada waktu itu sengaja memang dibuat karena Indonesia terdesak oleh tekanan internasional untuk tetap berdialog. Tapi darurat militer sudah disiapkan. Buktinya, beberapa hari sebelum darurat militer diberlakukan, rombongan perunding GAM yang dari Aceh mau berangkat ke Tokyo itu ditangkap. Teringat kita ini mirip solusi waktu Belanda mengajak Pangeran Diponegoro untuk berunding, begitu datang untuk berunding ditangkap perundingnya. Jadi killing the messenger ataupun membunuh negosiator ataupun apa istilahnya itu utusan itu menjadi salah satu tanda bahwa orang yang kita ajak berunding itu panik ataupun ingin melakukan sesuatu yang memang jahat. Jadi niat jahat itu terlaksana karena GAM tidak bisa dipaksa untuk menerima otonomi di Tokyo. Kemudian sesudah ditangkap perundingnya, akhirnya malam pas masuk tanggal 19 Mei tahun 2003, hari ini 10 tahun yang silam, pemerintah Republik Indonesia memaklumkan darurat militer di Aceh. Darurat militer itu apa artinya? Darurat militer itu artinya pemerintahan sipil lumpuh, semua ditentukan oleh tentara. Jadi orang hidup, orang mati, orang meninggal dan segala macam itu tentara yang mencoba untuk menggantikannya. Makanya waktu itu gubernur tidak berfungsi, tapi Pangdam sebagai penguasa darurat militer. Banyak orang terbunuh dan segala macam kelakuan yang di luar pemikiran kita itu terjadi di Aceh.
orang tentara diturunkan ke sini, kemudian ada KTP khusus untuk orang Aceh. Pokoknya pemberlakuan yang seperti di Israel ataupun di Uighur ataupun di Palestina segala macam itu terjadi di Aceh waktu itu. Tidak bisa kita bayangkan karena memang tidak bisa digambarkan. Tapi adik-adik bisa lah mencoba mencari di literatur bagaimana dahsyatnya pemberlakuan darurat militer. Kalau bahasa Inggrisnya martial law. Kalau martial law itu berarti martial law. Kalau itu diberlakukan berarti tidak ada lagi kehidupan hak asasi manusia, tidak ada lagi kehidupan sipil. Itu semuanya mereka yang tentukan. Tidak ada lagi pengadilan-pengadilan. Orang salah tembak mati dan extrajudicial killing itu terjadi. Inilah yang terjadi. Karena kenapa? Karena ada dorongan dari orang-orang di Jakarta, orang-orang yang baru belajar silat bahasa kasarnya, maksudnya tentara-tentara itu, yang menganggap bahwa solusi konflik apabila ada perbedaan ide adalah dengan kekerasan militer. Sikat aja, itu kan bisa habis dalam 3 bulan. Ternyata 6 bulan pertama tidak berhasil dihabiskan. Malah semakin membangkitkan luka dan melahirkan kekejaman-kekejaman. Kemudian ditambah 6 bulan lagi darurat militer sampai setahun. Tidak juga bisa dihancurkan atau dijahanamkan Aceh ini. Tidak bisa dijahanamkan Aceh ini. Karena tujuannya adalah ingin menjahanamkan Aceh. Alhamdulillah berkat doa-doa, berkat perjuangan bersama, dirubah yang luar biasa terjadi dalam perundingan itu. Salah satunya, sewaktu pemerintah itu ingin damai juga, itu mengatakan begini, sudahlah, jangan lagi minta merdeka. Selain merdeka apa Iya, saja kayaknya yang kan minta Bang, boleh. antara HPL Akhirnya kita yang nggak timbul sanggup juga atau respon jaringannya, dari Gam jaringan kita di mengatakan bahwa, wifi kita oke, nih. hari ini kami tidak minta merdeka, tapi selain merdeka kami Antara akan dua minta tuh. semua. Makanya Soalnya kan di sudah mulai HPL ada juga tadi pembahasan tiba-tiba tadi. langsung ke close Terus semua dia. habis itu terjadi pembahasan di ketiga Itu kenapa? dan 4. Ada satu istilah yang istilah itu kemudian membuat perundingan itu menjadi lebih cepat, yaitu mekanisme self governance. Jadi Tapi apa di coba antara AKP jangan Finlandia soalnya dan pun Swedia, kayaknya ada sebuah gara-gara pulau HPL namanya kan Åland agak Island. asam sedikit nih, panas Åland sekali Island udah. ini berada di negeri Finlandia. Hmm. Polisinya tapi polisi sendiri, posnya pos sendiri, dan Oke, pemerintahan bagus. sipilnya sendiri, sehingga disebut dengan self government di Finlandia. Nah, itu salah satu Karena kan di model sini pun yang panas sekali kemudian kan, HP juga berebus. disampaikan oleh Ahtisari di dalam televisi Swedia bahwa konflik Aceh ini akan dicoba diselesaikan melalui self government. Nah, self government itu berarti bukan otonomi. Kok posisi Ketika ini Gam masalah nggak mendengar dapat kata-kata itu kayaknya Bang. langsung disambut oleh Gam, oke, kita Nggak dapat selesaikan spotnya. melalui self government. Jadi walaupun self government tidak tertulis di Tapi dalam coba nanti MOU, Alika coba tapi cari di lagi. situ ada pembagian kewenangan yang jelas antara pemerintah Aceh dengan pemerintah Republik Indonesia. Kemudian terkait dengan alhamdulillah lah pada tanggal 15 Agustus 2005 kesimpulannya bahwa perdamaian itu ditandatangani. Dan untuk adik-adik semua ketahui bahwa waktu penandatanganan di tanggal 15 itu tidak ditandatangani kosong oleh GAM. Tetapi pada bulan sebelumnya, bulan Agustus sebelum penandatanganan, ada sekitar 500 orang, ada dari civil society, ada dari tokoh perempuan, DPR RI, DPR Aceh, kemudian ulama, tokoh perempuan, itu diundang ke Malaysia untuk membahas isi daripada MOU tersebut. Dalam pembahasan itu kemudian diambil kesimpulan, oke, rombongan kami akan kembali ke Swedia untuk menandatangani perjanjian MOU. Tapi ada penerimaan, kemudian ada doa-doa sehingga alhamdulillah ketika ditandatangani tidak ada penolakan di Aceh ataupun di luar negeri, kecuali ada beberapa ini. Kemudian yang sangat penting, ada beberapa mekanisme yang disampaikan oleh MOU yang sebenarnya sangat menguntungkan kepada korban konflik. Yang pertama sekali, GAM itu menjamin atau meminta pemerintah untuk memberikan bantuan tenaga kerja apalah yang ada di dalam MOU itu, tanah, kemudian lapangan pekerjaan, kalau nggak bisa bekerja mendapatkan jaminan sosial itu bagi 3.000 kombatan GAM. Kemudian yang kedua, ada kepada 3 sampai 4.000 tahanan politik, karena waktu itu ditahan orang dibawa ke Jawa pokoknya seumur hidup 20 tahun, 50 tahun menghidup Jepang ya. Itu dibebaskan kemudian diberikan bantuan. Kemudian satu lagi yang penting adalah civilian affected by the conflict. Sipil yang terimbas oleh konflik itu jumlahnya tidak terbatas. Tapi karena
namanya korban itu tidak semuanya betul korban, makanya harus ada mekanisme verifikasi. Jadi ada mekanisme verifikasi sehingga korban itu bisa diberikan bantuan kepada mereka yang terimbas oleh konflik. Ini yang belum tercover semua. Kemudian terkait dengan korban hak asasi manusia ataupun kekerasan, human rights abuses. Yang pertama ada mekanisme namanya KKR. Mekanisme KKR itu adalah untuk melakukan pencarian kebenaran terhadap sebuah kasus, kemudian ada rekonsiliasi apabila ada persoalan-persoalan, itu adanya KKR. Itu yang pertama, non-judicial. Kemudian yang kedua ada pengadilan HAM. Nah, pengadilan HAM itu disepakati untuk dibentuk untuk Aceh. Nah, kemudian ternyata ketika pengadilan HAM ini berjalan kan ini tidak terimplementasikan. Jadi ada ketakutan bahwa ini mencari kesalahan. Padahal menjadi mekanisme yang sangat penting pengadilan HAM itu untuk menghentikan impunity, kekebalan. Karena orang yang pernah menembak di Aceh kalau dia pindah ke Jawa, di Jawa juga dia akan menembak orang. Pindah ke Papua juga dia akan menembak orang. Ini adalah sebenarnya sebuah reformasi terhadap lembaga TNI, Polri dan segala macam supaya mereka itu tunduk kepada hukum yang ada, sehingga ada hukum humaniter dan hukum segala macam. Jadi ini tidak terbentuk. Kenapa tidak terbentuk? Karena ketakutan pertama, kemudian yang kedua karena dorongan dari grup-grup yang berita bahwa HAM itu akan bisa dihancurkan dalam 3 bulan. Grup itu juga yang berjuang untuk supaya pengadilan HAM itu tidak ada. Bahkan di saat terakhir salah seorang perunding di Helsinki, Hamid Awaludin, itu mengatakan bahwa pengadilan HAM di Aceh itu sejak ditandatangani perdamaian ini ke depan ke atas, jadi 2005 ke atas. Ini sangat lucu karena kenapa? MOU itu kan kesepahaman. Kita sama-sama paham bahwa pelanggaran HAM di Aceh itu harus diadili. Ketika sama-sama paham itu kan nggak perlu diberitahu bahwa pelanggaran HAM itu retroaktif. Bahkan dalam proposal GAM, kalau tidak salah ingat saya, ada beberapa proposal GAM itu salah satunya itu yang kita sepakati bahwa maksimal sebatas tahun 1976. Jadi apabila ada pelanggaran HAM sampai 76, kalau sebelumnya itu mungkin terlalu jauh kalau kita gali. Tapi sampai 1976 paling tidak pelanggaran HAM yang ada di Aceh itu bisa untuk dibawa ke pengadilan HAM, dan ini tidak terjadi. Dan ini adalah sebenarnya kalau pengadilan HAM tidak terjadi itu kan pengecut penjahat kemudian bersikap pengecut. Jadi mungkin itu sedikit cerita-cerita, karena kita selalu ketika berbicara pengadilan HAM ataupun pelanggaran HAM, kita fokus kepada korban saja, tapi tidak fokus kepada pelakunya. Pelakunya juga perlu diperhatikan. Kemudian satu hikmah yang perlu kita ingatkan, ini pandangan pribadi saya tapi tidak tahu saya secara hukum. Apabila ada pelanggaran HAM yang dilakukan, itu kan tidak bisa minta maaf, pemerintah nggak bisa minta maaf. Mestinya tidak bisa memberikan maaf. GAM memberi maaf kepada pelaku pelanggaran HAM, nggak bisa. Negara nggak bisa memberi maaf, siapapun nggak bisa memberi maaf. Yang bisa memberi maaf adalah korban itu sendiri. Nah, hari ini kita sudah belum menanyakan korban, sudah Anda maafkan belum pelanggaran yang ada. Dan yang paling ngeri lagi, pelaku-pelaku pelanggaran HAM di Aceh, tinggal kita Google namanya, misalnya sebuah kejadian pelakunya siapa, itu banyak sekarang yang sudah naik pangkatnya, dapat promosi, bahkan ada sebagian yang dikirim kembali ke Aceh untuk menjadi pejabat. Ini kan ngeri sekali. Makanya adik-adik kalau nanti menjadi pengambil kebijakan terhadap negara, jangan sampai seperti begini. Ada pencuri ataupun ada pembunuh di sebuah kampung, kita kirim lagi ke kampung itu, terus dilihat terus oleh korban bagaimana perasaannya. Itulah yang terjadi kenyataannya. Jadi kita juga harus betul-betul memperhatikan hal ini. Demikian sedikit penyampaian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Munawar Zainal. Cerita banyak sekali ya tentang rentetan sejarah dari bagaimana perundingan-perundingan dimulai dan akhirnya itu bermuara pada perjanjian MOU Helsinki tahun 2005 di Finlandia.
Tadi saya menggarisbawahi beberapa hal ya tentang bagaimana impunitas itu sebenarnya harus diantisipasi dengan ya pengungkapan kebenaran dan menyeret pelaku dalam proses yudisial, walaupun itu sampai sekarang masih jauh panggang dari api, kalau saya nggak salah memberi bahasa seperti itu. Kenapa impunitas ini perlu menjadi catatan bagi kita? Karena seperti yang dikatakan oleh Bang Munawar Riza juga, banyak pelaku-pelaku pelanggaran HAM yang kini justru dengan jatuhnya korban dari masyarakat sipil di Aceh yang diduga, yang dituduh misalnya sebagai warga ataupun membantu dan segala macam, mereka itu naik pangkat, gitu, naik pangkat dan bisa menjabat lebih baru di daerah-daerah lain. Dan silakan, benar juga sebenarnya kita mau menawar yang di browsing ada pelaku-pelaku yang sekarang sudah kita nggak ragu untuk mengatakan itu ada pelaku yang sudah bertugas kembali di Aceh. Silakan kawan-kawan dari ini juga bisa membuka perspektif kawan-kawan semua. Tapi sebelum itu saya ingat juga kata Bang Munawar Riza tadi bicara soal pemaafan ya. Itu hanya korban yang bisa menentukan itu. Dan di negara kita sebenarnya sudah hadir Bang Murtala dari komunitas korban tragedi Simpang KKA. Bang Murtala, terima kasih sudah hadir di pertemuan ini. Saya ingin minta pandangan singkat aja Bang tentang apa yang sudah disampaikan sama Bang Munawar Riza tentang konsep-konsep ideal di awal ketika perundingan itu membayangkan bagaimana pemulihan untuk korban pelanggaran di Aceh, dan Abang sendiri yang juga mewadahi korban yang lain, bagaimana sebenarnya dan apa yang dirasakan saat ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat hormat diundang di forum ini tentang refleksi 20 tahun penerapan darurat militer di Aceh. Tentunya sebagaimana disampaikan oleh Bang Munawar Riza terkait dengan evolusi itu sebuah mimpi besar pada yang buat kita masyarakat Aceh, tentunya juga yang terlebih kepada masyarakat korban pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di Aceh, di mana itu dalam perjanjian MOU Helsinki itu disebutkan tentang mekanisme yang seharusnya dijalankan oleh pemerintah, yaitu Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Ini kan sudah ada kanunnya. Kemudian terkait dengan pengadilan hak asasi manusia, ini juga tidak jelas benar orang yang terjadi pelanggaran di lalu lintas, ya kan? Misalnya di tingkat kampung itu ada penyelesaiannya, itu kan ada semacam, kalau bahasa Aceh sayam, itu saling dipertemukan antara korban dengan pelaku. Terlepas dari itu, apakah korban bisa memaafkan para pelaku? Tapi ini negara yang melakukannya. Negara yang melakukannya, yang tentunya kita kemarin, maaf ini mungkin agak terlalu jauh dengan judul kita pada hari ini. Kemarin Kepres lahir, jadi pemerintah dalam hal ini Presiden Joko Widodo telah membuat pengakuan dan penyesalan. Ini bagi kami tidak cukup, karena negara kita ini bukan negara LSM, bukan negara LSM yang bisa memberi bantuan seperti tsunami di Aceh datang dari negara-negara luar. Ini untuk rehab rumah. Ini bukan LSM, tapi kita negara punya hukum. Jadi siapapun pelaku itu harus dihukum. Terlepas nanti di pengadilan mau dimaafkan atau tidak, tapi itu harus dijalankan. Nah, kalau terkait dengan berbicara dengan pemulihan silakan aja, tapi tidak ada embel-embel begini-begini, harus ada semacam pemaksaan, harus terima aja. Ini menjadi kasus dan menjadi catatan buat kita.
kepada teman-teman pegiat hak asasi manusia. Di dalam draft Kepres itu, pemulihan akan diberikan kepada orang-orang yang sudah mendapat rekomendasi dari Komnas HAM. Kasus yang paling besar terjadi pada kami. Ada 33 orang korban TGGA yang sudah di-BAP oleh Komnas HAM. Tapi yang mendapat rekomendasi 21 orang, yang 12-nya kemana? Kemudian belum lagi orang-orang yang belum di-BAP. Ini menjadi semacam apa? Punya pedahnya kayak kulit pisang, kulit pisangnya itu. Kayak jauh kami. Pajung kulit pisangnya, itu masalahnya diliku tapi kita gitu. Kami bukan kambing, kami tidak mencari sedekah, kami adalah menuntut hak kami. Jadi dalam hal ini masalah untuk memaaf itu bukan negara yang memberi maaf pada korban, tapi korbanlah yang harus memberi maaf pada negara. Mungkin ini saja, mudah-mudahan ke depan kita bagaimana bisa memperjuangkan keadilan ini bisa lahir mulai dari tahun 76 sampai 2005 dengan perjanjian MU Helsinki. Dulu mahasiswa waktu bercampur danau itu dijahit mulutnya, ada yang tidak makan. Bagaimana dengan mahasiswa adik-adik saya yang generasi hari ini untuk menuntut yang sudah damai, tapi ini tidak jalan. Jadi mohon untuk didukung upaya-upaya perjuangan kami semua. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Murtala sudah menyampaikan keluh kesah ya, dan juga harapan-harapan tentang apa yang sebenarnya ada di pihak korban saat ini, gitu, dengan perkembangan yang udah ada ya, dengan kita sudah sejak tahun 2007 kita sudah punya mekanisme untuk menyelesaikan masalah ini dengan KKLAC, kemudian juga pemerintah Indonesia akhirnya menerbitkan Kepres di tahun 2022 yang ditindaklanjuti juga dengan berbagai Kepres dan Impres di tahun ini. Kita mencoba beralih ke Bang Afrida Darmi, menjadi Direktur LBH Banda Aceh pada tahun 2003 sampai 2010. 2003 seperti kita tahu tadi, kita memperingati darurat militer, 20 tahun darurat militer, tapi kita bisa melihat ataupun mendengar bersama sedikit ya cerita pengalaman masa lalu Bang, tentang apa-apa saja kekerasan-kekerasan yang terjadi, dan itu Abang tangani langsung pada saat itu. Kemudian ya seperti kawan-kawan sudah baca ya di berbagai literatur bahwa terjadi pembatasan informasi, kekerasan terhadap warga sipil, informasi yang terpusat pada penguasa darurat militer daerah, pada situ jurnalis kesusahan ya untuk mencari informasi yang independen dan segala macam. Banyak hal yang terjadi di darurat militer. Setelah mendengar pengalaman Abang, nanti Abang bisa cerita tentang langkah baru dari pemerintah Indonesia ketika menerbitkan Kepres di tahun 2022 kemarin mengenai tim penyelesaian non-yudisial pelanggaran HAM masa lalu, dan bagaimana seharusnya, bukan seharusnya ya, mungkin pandangan Abang melihat apa yang bisa kita lakukan dari masyarakat yang terdampak langsung dari peristiwa pelanggaran HAM itu sendiri. Kepada Bang Afrida Darmi, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bang. Jadi kita sudah mendengarkan flashback yang padat dan ringkas dari Bang Afrida. Bukan hanya saksi mata, tapi pelaku langsung dari peristiwa bersejarah Poli Helsinki itu. Pada tahun 2003 ketika darurat militer itu dilangsungkan, saya masih aktif sebagai advokat. Saya juga Direktur LBH Banda Aceh pada waktu itu. Dan kalau tadi diistilahkan oleh Bang Munawar, penjahanam terhadap orang Aceh itu mungkin itu istilah yang terlalu, harusnya kita punya kosakata lain yang khusus yang lebih menggambarkan situasi sesungguhnya terjadi pada waktu itu. 2003 saya pengantin baru, dan setiap gangguan terhadap kehidupan pengantin baru itu luar biasa jahanam.
Tapi pada waktu itu begitulah. Jadi kita sebagai advokat pembela orang di dalam situasi yang penuh kekerasan seperti itu harus berperang dengan dua hal. Kita harus memberanikan diri kita sendiri. Karena kita takut setengah mati, ya kan? Karena kalau kena peluru tembus juga. Ada ilmu kebal yang cukup kuat untuk menahan itu. Perasaan yang lain juga harus mengurusin orang yang menjadi sasaran kekerasan itu. Tetap harus hidup biar pengantin barunya beranian lebih. Sekarang meninggalkan zona nyaman. Itu memberanikan dirinya menjadi juru runding. Memberanikan dirinya menjadi juru runding tidak hanya menjadi juru runding dari pihak Republik Indonesia yang tanda kutip aman, tetapi juga orang-orang seperti yang terlibat bisa hidup nyaman, mau jadi dosen terus, jadi pengusaha terus, dan bisa, atau mungkin bahkan keluar dari Aceh, tapi kemudian mengambil peran itu. Ketika Sofian Ibrahim tiba, sarjana hukum. Teguh Kamaruzzaman, sarjana hukum. Nasruddin bin Ahmed, Amni Ahmad Marzuki, Amdi Hamdani, dan selain seorang tua yang memang orang Aceh Hawaii, orang Gamawai, itu Muhammad Usman Pawi. Tapi yang lain yang pertanyaan saya sebutkan tadi itu, mereka pengusaha, mereka dosen, mereka advokat. Tapi sengaja menyediakan dirinya, mengikhlaskan dirinya untuk jadi juru runding, mewakili pihak musuh negara. Apa yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dipidanakan. Pidananya nggak tanggung-tanggung. Undang-undang anti terorisme. Kalau orang bilang anti teror 88 itu, di mana mereka latihan bersama sekali? Di Aceh. Undang-undang anti terorisme Undang-Undang nomor 8 tahun 2002. Kapan diterapkan pertama sekali? Di Aceh. Memang udah jatah Allah itu menetapkan segala sesuatu itu dimulai dari Aceh. Dan kemudian setelah disidangkan sedemikian 1 tahun lebih, saya menjadi penasihat hukum untuk mereka. Diputuskan mereka bersalah sebagai juru runding. Logika hukumnya macam mana coba? Juru runding yang tujuannya hanyalah untuk mendamaikan, mengubah situasi perang menjadi damai, dituduh sebagai terorisme, dinyatakan terbukti sebagai teroris, dihukum 18 tahun penjara. Itu terjadi dalam masa darurat militer itu. Itulah yang tadi salah satu contoh yang dikatakan urang tidak dipang ubah ke daerah. Dipenjarakan di Sulawesi. Jadi kalau hari ini orang-orang mengatakan logika hukum pada waktu itu tidak ada yang disebut dengan logika hukum itu. Saya sebagai advokat sengaja mengutip putusan Mahkamah Agung sebelumnya yang disebut bahwa kalau seseorang melakukan perbuatan yang secara umum dinyatakan sebagai perbuatan pidana, tapi sebenarnya untuk kepentingan lain yang lebih besar, dan itu bisa dibuktikan, maka ada yang disebut dengan sosial adekuat. Perbuatan pidananya itu berdampak sosial yang positif, maka dia tidak lagi dinyatakan sebagai perbuatan pidana. Apa kita bilang contoh ya? Katakanlah misalnya ada ruko 10 banjar, 10 buah. 1, 2, 3 terbakar. Lalu ada seorang yang hebat di situ, dia punya beko, ekskavator, dia runtuhkan ruko yang keempat. Itu perbuatan pidana. Meruntuhkan barang milik orang lain, merusak harta orang, itu perbuatan pidana. Tapi kalau dia mengatakan bahwa saya sengaja meruntuhkan toko keempat ini agar toko kelima dan ke-10 tidak terbakar, dia bebas. Begitulah sebenarnya argumen yang kita bangun untuk membela Teguh Kamaruzzaman dan kawan-kawan. Selamat datang Pak Ustaz.
Jadi kursi ini. Oh yes, itu 2014. Mana lo biar dikenal orang. Betul sih, ini contoh berikutnya yang akan kita jadikan contoh. Orangnya ada langsung. Nah, itulah argumen yang kita pakai untuk jurunding. Orang ini kalau mau hidup enak mudah, tidak perlu apa-apa, tapi dia bersedia menjadi perunding, mewakili gerakan Aceh Merdeka, yang pada saat itu adalah organisasi terlarang dan dianggap sebagai kelompok pidana. Tapi tujuannya social adequate untuk mendamaikan Aceh, mencegah perang. Tidak diterima, dianggap bahwa itu bukan social adequate. Dan Pak Kausar yang baru datang itu juga adalah salah satu contoh social adequate yang pada masa darurat militer itu sejak 2002 sebenarnya beliau mengkampanyekan rakyat Aceh jangan berpajak. Jangan berpajak. Jadi dituduhlah Pak Kausar ini melakukan perbuatan pidana penghasutan. Yang disebut dengan menghasut adalah mengeluarkan pernyataan yang mengajak orang lain untuk meninggalkan kewajiban hukum atau melakukan perbuatan melanggar hukum. Jadi Pak Kausar dianggap pada waktu itu mengajak orang lain untuk tidak melakukan kewajiban hukum membayar pajak. Tapi argumen beliau baik. Saya mengajak orang Aceh untuk tidak membayar pajak karena kita tahu membayar pajak itu berarti menyediakan dana kepada negara untuk membeli senjata dan sebagainya yang pada gilirannya akan digunakan untuk membunuh orang Aceh. Saya nggak ingat siapa duluan ya antara kasus Pak Kausar dan kasus itu. Ini juga diajukan sebagai social adequate dan kemudian tapi sebaliknya dalam kasus Pak Kausar aku sepakat. Jadi di Indonesia itu tidak dari puluhan ribu kasus, tidak ada sampai 100 kasus yang orang pelakunya itu bebas murni. Tapi di Aceh ada satu yang bersama yang menyatakan bahwa ini bebas dari segala tidak terbukti melakukan kejahatan. Ya, jadi begitulah peristiwa hukum yang pada waktu itu terjadi dalam walaupun hal yang dibesarkan pada saya tadi. Kalau Pak ini satu cerita yang mungkin belum pernah kawan-kawan dengarkan, menurut saya menarik saja untuk berbagi. Ya, itu dulu pada Pak Guru. Terima kasih Bang Ida, sebenarnya masih ada pertanyaan yang butuh penjelasan, tapi memang kita mohon tidak sebentar. Kebetulan kantor batas di masjid. Tunggu azan dulu, setelah itu mungkin kita bisa lanjut. Terima kasih. Akan kalau kena ngomongin. Ada kopi. Break dulu dengan minum kopi. Jangan berpisah. Buat yang belum makan. Kasih yang belum makan. Kopi ini kan. Buat teman-teman yang baru datang, barangkali ada yang belum makan kol belangong, ini lagi ada beda kebutuhan, silakan ya. Tetap makanan yang dari sini. Allahu Akbar, ini nama dia masih kasih sholat. Jadi kemana tadi?
أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول أشهد أن محمد رسول حي على حي على حي على حي على Kalau kita beda biar aktivitas.
Nggak ada pembicaraan karena Agus masih sanggup akan lagi itu tahu aku capek kali ini makanya ada tapi cuman pokoknya nggak ada minta bilang kan itu urusan siun boleh pakai bom yang urusan siun dengan awak belum juga limit udah berapa emang kayak itu nah, tadi jatuh lagi ya. Itu masih ada isinya gitu. Usuk. Minum. Tidak takut kurang banyak kuah.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salat, hayya 'alal falah. Qad qamatis salat, qad qamatis salat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oh, udah ada gelas ya? Aku sampai buru-buru minum ini. Ayo gading, ayo gading, bikin spanning gitu, bikin spanning. Beda itu. Kesimpulannya kan manisan 300 gula kan
kalau udah di order banyak ini kan pasti mereka banyak. Karena versi kita kan kopi cuma masih jarang orang kopi itu kawan atau kopi kan. Ini apa? Mereka sebagian sholat dulu ya? Atau gimana? Sholat bagian. Itu ada si Om. Bagi si Om. Sebenarnya nih harus kayak gitu. Pegang itu pegang lagi, ya kan?
Kawan-kawan yang mungkin baru saja menyelesaikan ibadah sholat asar, silahkan kembali merapat ya. Kita juga kembali beberapa kita akan mulai lagi. Kemarin menunggu juga rekan yang sedang melakukan dari masjid. Hah? Abu Charger ah? Charger ko. Dari yang mari? Nggak apa usah. Jadi saya pindah kemari. Oh, benar. Mbak. Arahin aja kan? Itu kan cakap balik dia sini kan misalnya bagi dulu. Dia kalau ini pelan tapi oke. Udah gitu doang kan? Tergantung kebutuhan gitu doang kan? Jangan nanti kan ada pos nih. Kalau nggak udah kayak begitu, itu kan biasa mana dari cara ambilnya lagi kok aja itu. Saya di sini ada tulisan tambah ada lagi sama nanti tekan di zoom Jadi oke. Berarti ini dengan kena terus jangan bicara karena dengan Ini udah live kan? ini lebih nanti
kalau apa-apa WA telepon kalau video call nggak apa-apa. Iya bang. Ayah ganti yang lain. Udah pakai gula. Udah aku balik. Manis. Nggak bisa manis ya udah. Nggak, manis dikit. Udah ya. Baik, teman-teman barangkali bisa berkumpul lagi di bawah terat sederhana ya, terat terbuka kita ya, yang cuman berdiri hari ini. Sorry tadi kita akan menyambung lagi diskusi kita tentang refleksi buat penetapan di Aceh. Saya masih merasa terganggu dengan mikrofon. Oh ya, posisi sini lebih aman daripada di Oke, baik, kita masih menunggu. Mungkin Bang Afrika Darmi sedang dalam perjalanan. Oh, baik. Luar biasa, luar biasa. Alhamdulillah. Baik teman-teman, kita minta fokusnya kembali. Kita akan melanjutkan diskusi kita tentang refleksi 20 tahun penetapan darurat militer di Aceh dan tantangan pemulihan bagi korban pelanggaran masa lalu. Kawan-kawan, seperti yang sudah kita lalui tadi ya, kita sudah punya gambaran tentang bagaimana sebenarnya rentetan sejarah perundingan demi perundingan ditempuh untuk menyelesaikan konflik di Aceh, dan itu akhirnya bermuara pada perjanjian damai MOU Helsinki di tahun 2005. Dan disitulah mulai disusul ya peta jalan baru bagaimana pemulihan konflik di Aceh, keadilan transisi yang dilakukan ya dari proses pengungkapan kebenaran, kemudian bagaimana dorongan untuk pemulihan korban dan bagaimana rekonsiliasi. Nanti bicara soal transitional justice ini kita akan minta waktu Bang Mastur ya untuk menjelaskan bagaimana kita KKR Aceh. Tapi sebelum itu kita ingin beralih ke Kak Azriana Manalu. Seperti yang kita ketahui, profil Kak Nana ya, advokat yang ketika masa dulu juga udah mulai mendampingi banyak sekali kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan. Dan saya melihat kekerasan terhadap perempuan adalah salah satu jenis kekerasan yang memang belum mainstreaming ya dalam deretan upaya pemulihan korban konflik, dan ini memang jadi persoalan sampai hari ini. Seberapa mainstreaming sih sebenarnya perhatian dari pemerintah terhadap pemulihan kepada perempuan korban konflik, dan mungkin saya ingin meminta cerita mungkin dulu ya dari Kak Nana, bagaimana saja situasi pada saat itu terhadap perempuan di Aceh di masa-masa kakak masih mendampingi mereka, dan mungkin kakak bisa melihat dalam konteks hari ini ketika ya kita sudah berdamai, sudah ada KKR, kemudian juga kita udah punya baru aja di tahun kemarin ada namanya Kepres tentang penyelesaian non judisial.
mainstreaming tentang isu perempuan, penanganan pembulian terhadap perempuan ini seperti apa yang kakak lihat? Silakan Kak Aziana. Terima kasih Pak Adi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di balik tiang yang ada. Saya ya benar tahun 2006. Jadi waktu itu ada pendokumentasian yang dibuat oleh Komnas Perempuan dan dia bilang mereka tidak tahu kecuali bahwa saya hanya dipukul. Saya tidak cerita kepada suami. Ini saya terjemahkan dari bahasa Aceh ya. Dia menyampaikan dalam bahasa Aceh. Saya sangat takut dan merasa sangat malu. Saya tidak berani ambil risiko dan tidak berani membayangkan bahwa saya tahu. Kemungkinan besar dia tidak bisa menerima saya. Bahwa saya sudah ditiduri oleh orang lain. Walaupun saya diperkosa. Dia tidak cerita ini pada siapapun. Jadi apa yang ingin kita dapatkan dari suara ini? Korban kekerasan seksual, perempuan korban kekerasan seksual pada masa konflik bersenjata itu nyata. Hayalan. Nah, kenapa perempuan bisa menjadi korban kekerasan seksual ketika konflik terjadi? Kalau misalnya kita mengacu kepada data yang dibuat dari sejumlah proses pendokumentasian tentang kekerasan terhadap perempuan pada masa konflik di Aceh, kita bisa melihat kekerasan yang dialami perempuan Aceh, kekerasan seksual maksud saya, itu terdiri dari eksploitasi seksual, pemerkosaan itu sudah pasti, perbudakan seksual, penyiksaan seksual. Itu yang mereka alami. Nah, kita tahu kalau kita bicara dalam instrumen hak asasi manusia, kalau disebut penyiksaan seksual, artinya kekerasan seksual yang mereka alami itu, mau perkosaan, itu adalah sebagai bentuk hukuman untuk mereka. Jadi dilakukan sebagai cara untuk menghukum, cara untuk mendapatkan informasi, dan definisi penyiksaan itu kan seperti itu di dalam instrumen HAM. Atau cara supaya dia tidak memberikan informasi kepada orang lain. Nah, jadi penyiksaan seksual itu dialami, perbudakan seksual. Perbudakan seksual, dia dibatasi ruang geraknya supaya hanya memberikan layanan seksual kepada pelaku. Ini terjadi di banyak pos. Ketika perempuan-perempuan harus menjalani wajib lapor. Mereka bukan cuma datang lapor terus pulang. Kadang-kadang mereka harus mencuci, harus masak, gitu ya, dan tidak jarang kemudian mengalami pemerkosaan pada saat itu. Orang di luar mungkin gampang bilang itu barang. Setiap hari datang ke pos, apa nggak diperkosa? Jadi kekerasan seksual buat perempuan yang itu terjadi di masa konflik bukan hal yang mudah untuk diungkapkan. Mungkin ketika ada pendataan korban-korban kekerasan pada masa konflik sedang didata gitu ya, karena pemerintah akan melakukan pemenuhan hak mereka misalnya, atau ada satu lembaga sedang membuat yang bisa bilang saya korban, saya diculik di rumah saya, padahal nggak gampang buat korban kekerasan seksual mengatakan itu. Kenapa kekerasan seksual itu terjadi dalam konflik bersenjata? Itu khas strategi. Jadi pemerkosaan dalam konflik itu bukan karena genit-genitnya pelaku, itu by strategi. Strategi itu dilakukan, perempuan itu menjadi tidak ada harganya lagi di mata keluarga dan masyarakatnya, karena masih atau mengalami penyiksaan seksual lainnya. Tapi laki-laki tidak malu untuk cerita, tidak malu untuk penyiksaan seksual. Penyiksaan seksual belum ya, tapi penyiksaan ada dan ternyata itu penyiksaan seksual, ya kan? Dan korbannya laki-laki, ada juga yang perempuan. Nah, di ruang tertutup laki-laki tidak malu, apalagi dia tahu itu ruang yang aman untuk dia. Aman artinya tidak ada yang kemudian meleceh, mencibir dia, karena dia dianggap tidak mampu menjalankan peran sebagai pelindung. Dia tidak ada beban untuk takut istrinya tahu.
Tapi kalau perempuan tidak. Meskipun itu ruang aman, dia tetap tidak berani. Kalau suaminya tahu gimana. Jadi tadi yang saya bacakan di awal itu salah satu realita yang memperlihatkan kepada kita model-model pendokumentasian, gitu ya, pengambilan pernyataan memang tidak boleh dibuat sama untuk laki-laki dan perempuan, apalagi kalau kasusnya kekerasan seksual. Nah, kalau kita melihat kepada sejumlah dokumentasi di masa konflik, kekerasan seksual yang dialami perempuan pada masa konflik bersenjata di Aceh itu bisa dibagi dua. Yang pertama berkaitan langsung dengan konflik, jadi para pelakunya pihak yang berkonflik, kemudian terjadi sebagai bagian dari strategi atau tujuan penyerangan ataupun penunjukan. Jadi kayak tadi, dicari orang tuanya, ayahnya dicari nggak dapat, istrinya ditahan dulu, disandera di rumah gedung, banyak sekali kan tempat-tempat camp penyiksaan itu banyak sekali pada masa konflik. Diperlakukan buruk di sana, sehingga ketika ayahnya atau suaminya mendengar, dia akan marah dan akan datang untuk membebaskan, untuk melindungi keluarganya. Nah pada saat itulah ayahnya atau suaminya itu ditangkap. Itu strategi dari penundukan. Ketika satu kampung didatangi dan yang dicari tidak dapat, gitu ya. Mungkin kampung itu dibakar, itu hal yang sudah biasa kita dengar. Tapi juga bisa jadi perempuan di kampung itu juga rentan diperkosa sebagai pesan. Dengan pesan yang disampaikan ke pihak lawan, harga diri kalian sudah kami hancurkan dengan memperkosa perempuan-perempuan di kampung ini, memperkosa istri-istri kalian. Saya tinggal di Toksukun ya, waktu masa konflik, dan bekerja di Rusmawi. Jadi setiap pulang pergi Toksukun Rusmawi itu melewati beberapa pos. Saya suka membaca gitu ya, sambil jalan itu naik kendaraan umum. Saya baca itu di pos mereka kan sudah ditulis-tulis itu. Kalian boleh jago di hutan, tapi di kota kami yang menunjukkan, seperti itu. Jadi itu bagaimana isu gender bekerja dalam konteks konflik bersenjata. Nah, dengan pengalaman itu saya pikir menjadi penting buat kita ketika ini kan perempuan-perempuan korban kekerasan seksual mengajarkan kepada kita, kalian tidak bisa punya mekanisme yang seragam, tidak bisa ada penyeragaman untuk semua korban konflik, karena kami punya pengalaman yang berbeda. Itu yang sedang diajarkan oleh perempuan-perempuan korban kekerasan seksual itu. Makanya mekanisme khusus menjadi sangat penting buat mereka. Atau mereka tidak pernah bisa mengakses itu karena mereka tidak berani bersuara. Mereka nggak siap untuk dibawa ke Banda Aceh oleh tim PPH misalnya. Tapi apakah karena mereka tidak berani bersuara, mereka boleh dibiarkan untuk tidak mendapatkan hak-haknya? Kalau kita bicara hak korban kan sebenarnya bukan hanya hak atas pemulihannya, tapi juga hak atas kebenaran dan jaminan ketidakberulangan. Dalam konteks ini, yang paling penting adalah hak atas kebenaran. Perempuan-perempuan penyintas kekerasan seksual akan terus sembunyi dan tidak pernah bersuara kalau kita tidak membantu mereka untuk menyuarakan kebenaran. Apa yang bisa membantu mereka menyuarakan kebenaran? Laporan untuk mengungkapkan kebenaran KKR Aceh. Laporan itu akan menjelaskan kepada publik. Antara yang sedikit itu, ayo kita optimalkan. Salah satunya adalah bagaimana KKR Aceh keluar dengan laporan pengungkapan kebenarannya, sehingga semua orang bisa membaca apa yang sebenarnya terjadi, siapa sebenarnya korban, dan bagaimana mereka harus mendapatkan hak-haknya, baik atas pemulihan, atas keadilan, atau jaminan tidak berulangan. Nah, kalau kita kembali ke konteks sekarang dengan perkembangan yang ada, tadi sudah disinggung-singgung beberapa kali, ada Impres nomor 2 tahun 2023 sebagai tindak lanjut dari tim PPH saat itu,
Kalau kita melihat di dalam impres terlepas dari segala suara-suara dari lapangan berkaitan dengan soal bagaimana pelaksanaan impres itu saat ini berjalan, dan mungkin suara-suara itu lebih karena minimnya informasi yang diterima oleh masyarakat. Saya melihat ada yang perlu kita jadikan peluang. Ada dua hal yang bisa kita jadikan peluang dari impres nomor 2 itu. Terlepas dari apapun sikap kita, mungkin kita boleh menolak, tapi kita jangan memberikan lagi jangan melewatkan lagi kesempatan yang bisa kita gunakan untuk mengadvokasi pemenuhan hak-hak, gitu ya, dan membiarkan orang lain yang mengisinya. Misalnya apa? Di dalam impres itu disebutkan pembangunan memorialisasi. Itu salah satu yang diperintahkan kepada Kementerian PUPR. Kemarin kalau Tuan Pasca cerita kalau tentara dari Polres Gedung. Dan saya belum dapat ini karena mereka lagi di lapangan dan kemudian kasih tahu. Sekarang siapa yang berhak? Siapa yang memiliki hak untuk membangun narasi tentang Rumah Gedung? Mereka atau korban? Nah, kalau kita tidak mau artinya bukan kalau kita tidak mau melakukan sesuatu, narasi akan dibangun oleh orang lain. Nah, di antara sejumlah hak korban, saya pikir yang masih bisa kita dapatkan dan itu secara bermartabat, lakukan. Jangan semuanya kita tolak juga. Nanti akan ada persoalan lagi. Memorialisasi misalnya, ketika kita berupaya, narasinya itu adalah narasi korban, jangan dibalikkan. Rumah Gedung itu banyak sekali cerita di sana, terutama kekerasan seksual. Bagaimana kita memastikan pemerintah ketika membangun memorialisasi Rumah Gedung itu mendengarkan para penyintas kekerasan seksual untuk bercerita apa yang mereka alami di Rumah Gedung itu, atau KKR menjelaskan apa sebenarnya yang terjadi di Rumah Gedung itu. Kalau laporan KKR sudah ada, tentu kita bisa menanyakan laporan itu kepada orang yang akan membangun memorialisasi. Jadi itu yang mungkin 20 tahun kita memperingati 20 tahun penerapan darurat militer di Aceh, kita akan berhutang dengan semua yang menjadi korban, semua orang yang menjadi korban di dalam, baik dalam darurat militer sebelum ataupun sesudahnya. Yang berhutang sebenarnya bukan cuma negara, kita para pegiat HAM juga, karena kita memilih menjadi pegiat HAM. Kita memilih untuk mengadvokasi kasus-kasus pelanggaran HAM sebelum dilakukannya undang-undang pengadilan HAM. Nah, selain tadi memorialisasi yang perlu kita pastikan kita korban bermakna pada pembangunan memorialisasi. Yang kedua adalah kita itu memerintahkan Jaksa Agung untuk berkoordinasi dengan Komnas HAM terkait kasus pelanggaran berat. Artinya ini harus jadi peluang untuk kita mendorong penyelesaian dalam mekanisme yudisial itu berjalan lagi. Kan sekarang stuck itu. Berkas beberapa berkas itu yang sudah dihasilkan oleh Komnas HAM untuk penyelidikan kasus-kasus dugaan pelanggaran HAM berat. Nah, sekarang itu tertahan di Kejaksaan Agung. Perintah Presiden ini itu harusnya kita masa itu mendesak Komnas HAM. Itu karena ini semua bicara momentum. Yang kalau enggak kita maknai, kita rebut, kita isi, dia akan lewat begitu saja. Bukan kita yang memberi maknanya. Akhirnya yang terjadi akan seperti ini. Ini kesempatan untuk kita bertanya ke Komnas HAM. Kalian seperti apa akan menindaklanjuti impres ini? Terkait dengan apalagi kemudian kan kita dengar katanya mudah-mudahan karena kita nggak pernah tahu siapa-siapa saja nama yang akan menerima dukungan itu, baik Rumah Gedung, Jambu Pekuk, Simpang dan sebagainya. Tapi yang kita dapat informasi, misalnya Simpang KKA
yang sudah di DAP tadi Bang Murtala sudah menyampaikan ya, sudah di DAP sekian, yang masuk dalam timnya PPH itu dalam daftar nama tim PPH tidak sampai segitu. Begitu juga mungkin yang lain-lain. Nah, bagaimana cara kita yang satu mendapatkan di antara sejumlah diskriminasi yang sebenarnya belum terselesaikan sampai sekarang. Jadi saya kira pada momentum peringatan 20 tahun penerapan darat militer di Aceh, ayo kita masyarakat sipil kembali berkonsul elemen sendiri, dan dia itu negara. Kekuatan masyarakat sipil itu kan harus ada. Kalau enggak KKN-nya juga, KKN-nya diam-diam aja, kita juga diam akhirnya. Seperti itu. Jadi ayo kita masyarakat sipil harus berkonsolidasi, menetapkan agenda bersama kita untuk pelaksanaan impres ini seperti apa. Karena kita nggak bisa hindari kekacauan tanda kutip, ya, pertanyaan-pertanyaan menanyakan kenapa dia ada saya enggak, itu sudah mulai muncul. Jadi sekarang siapa yang bisa menghubungkan para korban yang bertanya-tanya itu dengan tim pemantau pelaksanaan impres? Siapa kalau bukan kita? Dan tim pemantau itu nggak lama umurnya, hanya sampai akhir Desember tahun ini. Jadi saya pikir itu singkat sekali, ini udah bulan Juni. Nah, bagaimana kita membangun mekanisme supaya tidak ada masalah baru lagi yang harus dirasakan oleh korban konflik dalam upaya mereka memperjuangkan keadilan. Jadi saya rasa dua hal ini yang menurut saya peluang yang pertama adalah KKR Aceh, yang kedua pelaksanaan impres yang relevan kita gunakan untuk mendapatkan pemenuhan hak korban secara bermartabat. Saya demikian saja. Mohon maaf jika ada hal kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Nana sudah memberikan banyak masukan ya, terutama tentang bagaimana sebenarnya menyikapi ya seperti kita tahu ya ada pro dan kontra tentang pembentukan DPPH ini. Saya ingin minta kesempatan koordinator Kontras Aceh Ada Husna sedikit diceritakan sebenarnya, bisa jadi jembatan juga antara bagaimana isu ini dikelola tentang pelanggaran masa lalu, kemudian segala macam ada. Saya minta kesempatannya, silakan. Sebelum mungkin menceritakan itu, tadi bersama kita hari ini juga ada komunitas-komunitas korban, dan mereka-mereka inilah yang membuat Kontras Aceh kuat dalam perjalanannya. Ada yang dari Aceh Besar, kemudian ada yang dari Aceh Utara, juga komunitas korban dari PI Nomor Gedung ya. Jadi ada, kan tadi ada satu dari Nagan Raya, tapi ini sudah balik. Nah, mereka yang buat kita merasa apalah kita ini ya. Sementara mereka bertahun-tahun dalam penantian, dalam perjuangan. Itu satu. Kemudian bicara soal data juga mungkin. Beberapa waktu yang lalu belum ada rapat gitu ya dengan Kemenham ya, itu ngajak rapat komunitas korban, kemudian ngajak rapat KKR juga, KKR Aceh ya, dan dinas-dinas yang lain mungkin saya nggak tahu karena kita nggak diundang gitu. Kita dapat telepon gitu dari komunitas korban di Betung minta data. Itu kita merasa lucu, katanya dapat surat dari Kemenkumham itu minta data korban. Kita jadi merasa aneh dengan negara ini, kenapa negara minta data sama komunitas korban, minta data dengan lembaga yang mendampingi komunitas korban gitu kan. Jadi lucu, di negara ini sebenarnya negara apa gitu kan, padahal kita tahu pastilah punya itu, Komnas HAM pasti punya ya kan, LPSK juga pasti punya, KKR Aceh juga punya datanya sendiri, siapa lagi, saya yakin militer juga punya datanya sendiri. Jadi kenapa minta sama komunitas korban gitu? Yang jelas-jelasan itu kita minta surat, boleh minta surat gitu. Lalu lampirkan suratnya Kumham itu, karena ini data korban, ini data orang yang pernah terluka, yang sampai hari ini terluka, bukan pernah sampai hari ini terluka. Jadi kita nggak kasih sembarangan, tapi itu juga jadi refleksi kita, jadi bahan ketawaan kita di Kontras Aceh. Ini negara lucu kali, masa nggak punya data?
kira gitu. Lalu soal bicara yang disampaikan oleh Kak Nana juga tadi gitu. Di sini di Pak Sipil karena Kak Nana tadi menyinggung soal impres dan kepres gitu. Jadi ada dua sebenarnya. Kepres yang pertama itu soal pengawasan, Kepres nomor 4 tahun 2023 itu bicara soal pengawasan. Tapi kalau kita lihat dari susunannya, yang pengawas orang yang melaksanakan. Itu satu. Jadi jeruk makan jeruk lah. Mana kita mengungkap cemekam sendiri ya kan, tutuplah pakai sepatu. Jadi kami juga ini yang diawasi, yang dievaluasi dan macam-macam sisi yang lain ini pastilah nggak akan sampai laporannya ke kita. Kemudian pertanyaan lagi di kita sendiri sebagai organisasi masyarakat sipil, di mana posisi organisasi masyarakat sipil dalam pengawasan ini? Negara ada mengawasi dirinya sendiri nih. Kita ngapain gitu kan? Apakah kita biarkan korban buana aja gini gitu. Apakah misalnya lagi negara udah melakukan ini dan itu kemarin melalui Kepres 2022 kita udah bentuk tim BPH, udah jalan, udah ada rekomendasi, udah ada laporannya. Pertanyaannya lagi, kayak mana cara dijalankan? Apakah ketika dijalankan itu pakai perspektif korban nggak? Ya kan? Ini ngundang orang gitu ya, namanya jelas di mana-mana. Ada nggak sensitivitas terkait perlindungan data, perlindungan korban? Itu satu. Yang kedua, apakah benar itu korban yang diundang? Itu juga jadi pertanyaan. Dan kemudian kontras saja punya beberapa catatan lah tentang itu. Lalu masuk 2023 ada kepres lainnya nih, kok dari kepres ke kepres gitu. Dengan tentu saja jangka waktu yang terbatas. Padahal kita tahu nih kalau keluar rekomendasinya, si A dapat ini, si B dapat itu sebagai bentuk pemulihan, kan nggak bisa hari ini langsung besok keluar. Di sini ada Pak Kausar dulu anggota dewan. Kayak mana caranya tuh Bang? Apakah bisa hari ini kita buat rekomendasi minta rumah, lusa langsung terbangunlah rumah itu misalnya? Nggak simsalabim. Nah, setahun setidak-tidaknya kalau ingat, ya kayak gitu kan. Kalau nggak ingat gimana? Hilang berarti. Nah. Lalu secara kesinambungan luka korban ini itu bukan cuma di orang yang menerima kekerasan itu, tapi ada yang diwariskan juga ke generasi kedua, ke generasi ketiga. Itu kan kalau nggak dihentikan atau yang nggak tepat, nggak benar, itu terus diwariskan. Itu juga jadi satu catatan. Kita lihat kalau di tim pelaksana itu nggak ada perempuannya Kak. Walaupun kita sepakat soal perspektif itu di perempuan dan laki-laki punya sama-sama, misalnya kapasitas punya, tapi nggak ada juga di tim itu. Apalah yang dikatakan Kak Nana Aziana tadi, gitu, karena sama-sama Nana ada sih, saya Nana Aziana, disclaimer. Apalah yang dikatakan Kak Nana tadi, korban kekerasan seksual. Lebih jauh lagi pangkat KPI, nggak masa-masa itu tadi. Gitu. Nah, tapi seperti yang seseorang pernah sampaikan ke saya, bahwa persistence is always winning, katanya. Jadi katanya suruh persistenlah biar menang. Maka kita harapkanlah semoga hak-hak korban pelanggaran HAM ini itu menang dalam artian dipenuhi segera gitu. Jangan kayak pemulihan yang kemarin segera 3 tahun kemudian ada yang meninggal dunia, 4 tahun kemudian ada yang meninggal dunia. Gimana haknya? Ini jauh kali lah gitu ya. Terlepas dari itu nih, bicara soal hak, ini kan harus pakai pendekatan berbasis hak memang gitu ya. Diterima atau ditolak enggak harus kasih, itu hak dia gitu. Kok tolak kemarin nggak dapat, nah misalnya salah sendiri nggak mau, misalnya gitu, nggak bisa main-main kayak gitu. Waktu kalian pukul orang, kalian bunuh orang, kalian siksa orang, kalian kayak gitu, ya mau disiksa nggak kayak gitu ya. Jadi kasih gitu, jangan sampai kayak sekarang hak pun harus diperjuangkan. Harusnya kan kita nggak berjuang, hak itu kan ya harus didapat gitu. Enggak, hak pun harus diperjuangkan gitu. Nah, biar jangan panjang-panjang gitu ya. Tadi Bang Idal bilang, sudah takdir Allah segala sesuatu dimulai dari Aceh. Ya Bang Idal, kick off meeting untuk pemulihan itu pun dimulai dari Aceh. Terus kita ngapain di sini nonton gitu? Apa yang bisa kita buat? Itu pertanyaan buat kita semua. Terima kasih Fuadi. Dari Kak Nana dan Kak Nana juga ya. Ini Kak Azriana Manawi dan Azriana udah reminder ya untuk GSO ya. Sebenarnya bagaimana memanfaatkan momentum yang udah ada gitu. Apakah mau diam terus larut dalam
pro dan kontra menerima atau tidak, nah tepat kita memang harus memanfaatkan momentum ini. Kesempatan terakhir saya minta ke Bang Mas Turia ya, Ketua KKR Aceh yang wah ini banyak cerita, ini negara nih. Oke, langsung aja ya. Dilakukan oleh salah satu menteri. Dari 5.000 itu ada 127 korban KS yang sudah dianalisis dan ada 11 orang yang sudah menerima bantuan sosial dalam bahasa reparasi yang dilaksanakan oleh gubernur yang lalu. 5.000 data itu sekarang di mana? Secara data ada di KKR. Secara tanggung jawab lembaga, data itu sudah kami serahkan kepada pemerintah pusat melalui Menko Polhukam, melalui tim yang dibentuk oleh Presiden terkait dengan tindak lanjut pemulihan terhadap korban pelanggaran HAM secara non-yudisial yang saat ini sedang bekerja. Terakhir kami bertemu dengan tim Presiden itu hari Rabu yang lalu di kantor gubernur. Kalau dibilang KKR diam-diam saja, hari Rabu kemarin kami libur dengan cara kami. Liburnya kenapa? Karena tidak diakomodir masukan KKR terhadap memasukkan 5.000 data itu dalam rumpun 3 peristiwa dengan alasan Kepres dengan tegas sudah menetapkan bahwa data yang dipakai yang bersumber dari Komnas HAM dan LPSK. Oke, kami mencoba turun sedikit. Oke, kalaupun tidak diambil ke 5.000-nya, diambil saja di 3 kabupaten tempat peristiwa terjadi. Di Aceh Utara ada 700, di Pidi ada 600, di Aceh Selatan ada 183 sekian. Kalaupun tidak 5.000, supaya korban yang berada di kabupaten yang tempat terjadi peristiwa itu tidak terjadi gesekan kepentingan ataupun kecemburuan, walaupun bukan dari kejadian itu. Itu pun tidak diterima, langsung dipotong. Saya lagi ngomong dipotong. Dan karena tidak sempat improvisasi karena ramai, ada bupati, ada semua 17 kementerian hadir, ya saya diam. Lalu ditanya, ada lagi? Tidak ada. Kami bilang bahwa karena kami diundang, maka kami menyampaikan itu. Secara mandat lembaga, kami sudah melaksanakan. Sama lagi urumbuh fitrah. Sama seperti orang menyerahkan zakat fitrah. Sudah diserahkan sama Imam Nasah, sama Tubuh Kampung, nyo hukum pulang wakengku. KKR sudah menyerahkan itu langsung di ruang kerja Polhukam, langsung di tim PKPH, sudah 3 kali dengan yang kemarin. Kalau memang tidak heboh, tidak masuk koran, tidak ada siaran pers, karena itu tadi pemerintah dengan pemerintah tentu seni komunikasi soalnya kadang-kadang perlu 50-50. Tadi ada seruan dari Nana selaku direktur Kontras. Nah, kita mau apa? Masyarakat sipil bisa apa terhadap informasi ini? Saya kira walaupun ini live direkam, butuh
perlu dukungan dari masyarakat sipil terhadap kenyataan 3 hari terakhir ini. Tim itu sudah berangkat ke lapangan dan saya juga pernah dipertemukan oleh Sekdis Sosial dengan tim kementerian untuk mencocokkan data yang dibawa oleh tim kementerian dengan yang ada di KKN. Secara jumlah tidak sama, secara nama alamat tidak sama. Dan ini menjadi bahasa tantangan dalam skema yang dibuat oleh tim PPH. Karena sudah digarisbawahi bahwa yang digunakan hanya rekomendasi Komnas HAM, saya tidak menyanggupi untuk memberikan data. Karena nanti ketika di lapangan kan korban tanya, "Yo pani dari KKR, kamu kohana?" Dan saya jelaskan itu kepada anak buah Kemensos. Pak Devi, saya minta maaf tidak bisa memberikan karena itu tadi loan kohana. Tapi seandainya diterima usul ide KKR bahwa oke, tidak diambil ke 5.000-nya, ambil saja seluruh yang ada di KKR di Kabupaten Pidi yang di situ ada rumah gedung, di Simpang KKA, di Selatan dengan yang Pupuk. Mungkin itu akan berbeda suasana kebatinan korban. Tapi itu pun tidak disanggupi, ya KKR tentu tidak bisa memposisikan diri sebagai lembaga di luar pemerintah. Tidak mungkin habis dari kantor gubernur kami ke Simpang 5 demo, ya kan? Tapi secara mandat kelembagaan tanggung jawab sudah kami sampaikan, memang tidak dengan cara ribut. Namun tidak diam. Yang lain, bagi KKR memperjuangkan data 5.000 itu menjadi prioritas utama. Apapun program KKR, kalau 5.000 data itu tidak ada proses yang lebih maju, direspon ataupun diambil oleh pemerintah untuk ditindaklanjuti persis seperti terhadap 3 peristiwa itu, ya maka pendataan berikutnya, 5.000 berikutnya ataupun sampai 15.000 pun tentu akan kurang bermanfaat kalau tidak ada contoh yang bisa diberikan oleh negara dalam rangka pemenuhan hak korban. Terkait dengan laporan temuan, pada periode ini laporan itu pasti diumumkan. Dan kami sudah melakukan penyiapan, komunikasi, koordinasi dengan komisioner lama, karena itu adalah bawaan dari komisioner yang lalu, dan kami sekarang bertanggung jawab untuk mengumumkan atau dalam bahasa lain launching, itu akan kami lakukan. Dan kami berusaha melakukan launching sebelum SK tim PPHAM itu berakhir, agar momennya bisa seimbang. Ini kan masih dalam nuansa pengakuan Presiden terhadap 3 peristiwa. Sebelum Agustus, insya Allah akan kita launching. Dan betul yang disampaikan oleh Kak Nana itu adalah menjadi pangkalan semua pikiran, menjadi sandaran semua paradigma kita semua dalam rangka menjustifikasi segala dampak daripada pelanggaran HAM di Aceh. Ini yang dapat kami tambahkan, melengkapi testimoni dan pengalaman-pengalaman yang tadi sudah disampaikan oleh pemateri sebelumnya. Kalau ada yang ingin bertanya, silakan, boleh langsung, boleh lewat WA atau datang ke kantor KKR. Kalau lewat medsos kurang fleksibel karena sinyal
lagi kita komentar, kita sedang berada di daerah tidak ada sinyal. Ya kan, jauh. Ya kan? Oke. Ya, terima kasih Bang Mas Turya ya, sudah mengupdate ya setidaknya perkembangan informasi terakhir yang juga sedikit banyak sudah menjawab bagaimana sebenarnya korelasi antara kerja-kerja tim BPHAM yang berasal dari pemerintah pusat dengan kerja-kerja KKR Aceh terkait pendataan. Saya nggak berlama-lama, ingin meminta kesempatan untuk kawan-kawan yang ingin menanggapi. Tentu ini udah banyak sekali sebenarnya ya, banyak sekali sisi-sisi dari konflik Aceh yang ingin kita bahas sekarang gitu, tentang refleksi bagaimana darurat militer Aceh ya, satu bagian dari rangkaian operasi militer yang sudah membuat Aceh porak-poranda, dan bagaimana sebenarnya ke depan Aceh ini akan ditata. Dan juga tadi saya jadi sangat teringat ya ketika diingat soal konsolidasi CSO yang menyikapi perkembangan yang ada. Saya minta kesempatan ke siapa ya kira-kira? Atau mungkin ada yang ingin menanggapi, silakan. Menambahkan silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Nur Sada Hussein. Saya mewakili Direktur Aceh Ibu Faridah Haryani. Saya mewakili Ibu Faridah Haryani yang hari ini beliau nggak bisa hadir karena lagi ada tugas keluar dan rangka isu yang sama. Kemudian hari ini saya memang momen ini yang saya tunggu, dan kami yang mengalami langsung kejadian kedatangan kemarin di rumah gedung itu langsung datang 12 kementerian, kemudian juga dipimpin oleh, kalau nggak salah waktu itu Letnan Jenderal Teguh sebagai ketua rombongan yang instruksi dari Impres nomor 2 tahun 2023. Jadi kemarin itu kami pasca sebenarnya nggak diundang juga. Cuma karena kita merasa kita adalah bagian dari masyarakat sipil dan pendamping korban, akhirnya kenapa mungkin yang seperti dibicarakan oleh narasumber tadi terjadi. Pemerintah daerah sendiri itu mungkin ada yang belum nyambung dengan impres itu. Buktinya Sekda, karena di PD hari ini kan dijabat oleh PJ Bupati. Sekda dari jam 9 pagi sampai jam 14 siang itu hubungi saya pikir ada apa. Saya ada acara di Rumah Coklat hari itu, yaitu lokakarya yang dibuat oleh NGO HAM terkait dengan pemulihan korban juga. Jadi jam 14.30 saya kembali telepon beliau, mungkin ada yang penting. Ternyata beliau meminta itu karena dia tahu hari ini pasca dipilih salah satu pendamping korban, kami diminta untuk menerima tamu. Karena khawatirnya nanti katanya kalau ada yang ditanya nggak nyambung. Kan parah. Impres sudah keluar, sudah diinstruksikan ke 12 menteri, tapi di daerah itu ada pemerintah yang belum tahu. Jadi kemarin kami datang bukan karena perintah pemerintah, tapi karena hari itu diundang korban buat situ, khawatirnya nanti korban nggak bisa menyampaikan seperti yang pernah disampaikan di hadapan PPHAM. Kami membantu ataupun membantu korban untuk menyampaikan. Kemudian salah satu pertanyaan dari yang datang ke rumah gedung kemarin, itu ibu tahu nggak sebenarnya korban itu maunya apa? Saya kaget juga, kok datang belum tahu maunya korban apa. Tapi karena saya pernah membawa korban waktu ada acara panitia PPHAM di PD, saya ulangi lagi maunya korban apa. Kemudian ditanya lagi, ibu tahu nggak kami ini sebenarnya tim dari mana? Sebenarnya ini tim interogasi atau memang mengadakan pemulihan korban? Coba kalau hari itu yang mungkin maaf cakap nyari-nyari mungkin nggak bisa jawab apa-apa.
kasih banyak Kak udah berbagi soal situasi di lapangan dan memang kacau balau ya. Barangkali ketika Kontras juga turun ke beberapa daerah untuk memberitahukan soal impres dan kepres ini ke komunitas korban juga melahirkan banyak pertanyaan begitu. Kenapa enggak merata juga pemanggilannya nggak berperspektif korban dan sebagainya. Banyak sekali masalah di tim ini. Bang Murtala nggak sabar tadi ya. Ingin minta mic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya cuma menambahkan maaf. Saya kantor FKTKT bagi di Bangka. Saya tidak diundang ke Banda Aceh selaku korban. Ketika tadi dari teman-teman Bang kata yang diundang, kami selaku ketua koordinator korban di Bangka, saya selaku korban dan keluarga korban juga satupun surat tidak ada kami terima. Hanya ada informasi dari abang tercinta saya, Bang Munawar, Bang Mur, dapat undangan enggak? Undangan apa? Saya tanya sama abang. Ada Kemenkumham datang kepada Aceh tanggal sekian bla 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 bla. Terus saya dapat undangan juga karena tim mereka turun ke Aceh Utara, ke Sipang KKA, katanya mau meninjau Sipang KKA. Saya dapat surat, bukan surat ya, semacam jadwal dari Intel. Dari Intel saya dapat itu schedule pertemuan Senin, Selasa sampai Rabu. Kapan mereka pulang itu dari mereka. Segala situasi mereka nanya kepada saya, tapi juga nelpon. Saya berbohong kepada mereka. Karena kemanapun saya pergi, mereka tetap dalam waktu-waktu tertentu menghubungi saya. Pak Murtala, kita ngopi. Itu baik dari Bais, Bin, Intel Korem, Kodam, entah jadi selebriti saya, jadi artis di kasus pelanggaran HAM, karena setiap saat saya dihubungi. Ini mungkin dari kait dengan apa itu KKR di komunitas korban di pedalaman itu mereka tidak tahu sama sekali. Setiap saya bersilaturahmi dengan mereka dalam 1 bulan, kadang-kadang 3 kali ke masjid, meskipun itu bukan korban KKA, tapi saya bagian korban, bagian dari karena bapak saya pun korban domba. Saya sudah memaafkan itu, tapi seperti tadi orang yang 200 yang sudah mendapat rekomendasi dari KKR ke gubernur, kami dapat. Ini jadi masalah buat kami juga. Nah, dulu kami memperkenalkan bahwasanya suatu saat mungkin karena sudah ada kanun, KKR itu akan mengambil pernyataan kepada kita yang kalau kasus KKA, saya juga heran. Kenapa dari Komnas HAM yang seharusnya yudisial dibawa ke non-yudisial? Seharusnya Kepres itu yudisial berlaku untuk KKR. Ini jadi masalah.
buat saya pikir itu. Ini asumsi saya karena saya tidak punya jenjang pendidikan yang tinggi. Kemudian mau dikemanakan berkas yang tadi dibilang 5.000 lebih, mau dikemanakan? Apakah hanya tentu ini kita pernah mengambil data untuk korban di Aceh, pelanggaran hak asasi manusia masa lalu dengan 5.000 sekian data. Jadi bagaimana dengan reparasi mereka? Ada yang korban hari ini, kemarin saya pikir yang diutamakan korban yang rentan katanya kan, Pak Mastur. Di utara itu banyak sekali korban yang rentan. Apakah mereka mendapat bagian daripada rekomendasi KKR untuk gubernur? Saya tidak tahu. Satu lagi Pak Mastur, perlu untuk diklarifikasi. Kemarin Bu Eti, dia mantan komisioner KKR juga. Saya sempat bicara terkait dengan Kepres itu. Jadi Kepres itu berlaku 3 bulan. Waktu yang sangat singkat, singkat. Iya, Kepres 17. Jadi tiba-tiba harus kumpul data ini. Dipikir korban itu hanya satu tempat di pedalaman dengan serta-merta maupun ini. Yang nggak ada data di ini, saya bilang begini, mari kita buka kembali karena saya tidak tinggi sekolahnya, kita buka Kepres itu. Coba poin ini, coba. Pemulihan akan dilakukan kepada korban yang sudah mendapat rekomendasi Komnas HAM. Sementara, saya ulang lagi, jadi ini ya. Sementara korban sifat KKA 33 orang yang sudah di BAP. Ini yang keluar rekomendasi 21, yang 12 juga mempertanyakan. Yang belumnya lagi lebih lagi. Malah yang di BAP itu yang sudah mendapat BAP, keluarga yang meninggal di Simpang KKA yang ada di Tugu itu, tapi tidak masuk rekomendasi. Ada juga yang tidak ada BAP sama sekali, tapi keluarganya ada tertulis nama di Tugu Simpang KKA yang 21. Nah, ada juga oknum tertentu selama berlaku Kepres dan entah impres, nggak tahu saya. Punya data, tolong dikasih sama saya. Ini ada mau dikasih sumbangan dari dinas koperasi. Saya bilang ada datanya sama saya, tapi di hati saya sama di kepala saya, ini flash saya, komputer saya. Kalau tanya sama data sama saya tidak berhak untuk memberi data kepada siapapun. Meskipun peluru menumbuh bersarang di tubuh saya sudah siap mati kalau untuk data. Tidak pernah saya kasih kepada bukan orang yang memang itu ada tugas khusus. Karena kalau mau mendata di Komnas HAM, mereka yang harus datang karena mereka adalah lembaga resmi negara. Tapi tidak dilakukan. Ada juga beberapa dinas dan antara kutip juga, Pak Mur, tolonglah kasih ini, nggak ada sama saya. Kalau terkait dengan saya merasa terintimidasi, merasa terganggu, merasa kurang nyaman selama ini. Setelah pemberlakuan Kepres itu, saya ada jam 2 malam ngopi di mana Pak Mur, kita ngopi bareng. Kita duduk-duduk ngobrol-ngobrol. Hari juga saya tidak banyak tidak bagaimana kemarin juga sama ini. Saja diajak ngomong saya bicara apa adanya, tapi saya tidak pernah memberi sesuatu yang merugikan korban, juga merugikan saya. Jadi ini menjadi PR buat kita semua. Saya merasa terancam di masa saya. Batin saya terancam. Namun karena adik-adik saya mahasiswa terus memberi spirit, para pemuda terus memberi spirit pada saya, ini menjadi semacam
kekuatan kepada saya. Juga teman-teman pendamping LSM, lembaga-lembaga kemanusiaan yang terus memberi support pada saya sehingga saya bisa hadir di sini meski terjadi gejolak batin saya. Bagaimana istri saya, bagaimana ibu saya yang sudah renta ditinggalkan oleh bapak saya yang korban rumah gedung sebenarnya bukan di sini saja, di Aceh Utara juga ada rumah gedung. Jadi banyak sebenarnya rumah gedung akibat darurat dari Aceh. Jadi mungkin ini saja Pak Mastur, ada korban yang mengaku korban Simpang KKA yang sudah di BAP oleh KKR, Pak. Jadi mohon untuk dilihat kembali. Kemarin ada 10 orang korban Simpang KKA yang pengambilan pernyataannya oleh KKR. Salah satunya mengaku dirinya korban Simpang KKA. Setelah saya cek, ternyata dia bukan korban Simpang KKA. Korbannya 7 hari setelah peristiwa KKA ada pembakaran galon minyak di Simpang Pak buku, tapi dia ngomong begini, saya punya rekaman. Saya punya rekaman, kenal betul dengan korban Simpang KKA. Jadi mohon untuk diklarifikasi, Pak. Tapi dia korban, Pak, tapi bukan korban Simpang KKA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, terima kasih untuk Bang Murtala sudah sekian kalinya ya menyampaikan bagaimana situasi di lapangan, dan rasanya kayaknya nggak ada waktu lagi nih, Nana. Ya, dan CSO juga harus segera berkonsolidasi ya mengawal ini, karena ini udah nggak tahu bilang ya, malah kita ngelihat korban sendiri yang merasakan dapat berlapis ya, mereka udah mulai dicecar soal data yang sebenarnya nggak mereka miliki, tapi nggak tahu sih bagaimana koordinasi antar kementerian sudah dalam impres itu untuk merealisasikan rekomendasi ini. Saya masih pengen minta statement mungkin. Mahasiswa mungkin ada yang ingin bicara. Ini pada di bawah sama Pak Iping nih, luar biasa. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akyar dari UI Naranyeri. Jadi saya ingin bertanya tentang kinerja KKR yang mana dari beberapa argumen korban-korban, seharusnya bapak-bapak harus merasakan bagaimana yang dirasakan oleh korban, karena waktu bapak yang memaparkan tentang KKR yang mana lembaga tersebut dibentuk untuk menyelesaikan kasus-kasus HAM, Pak, khusus di Aceh kan. Jadi menurut saya, Pak, yang bapak paparkan tadi itu, yang bapak bilang data-data 5.000 orang itu hanya disampaikan ke pemerintah pusat, tetapi cuma sekedar itu bapak bilang. Apa kelanjutannya tuh lah, Pak, yang ditanyakan yang dimau oleh korban-korban ini. Masa kalau bapak, menurut saya, saran saya, Pak, bapak belajar dari pejuang-pejuang yang bapak-bapak dan jajaran sekalian, belajar kepada pejuang-pejuang yang mendamaikan Aceh lah. Itu second MUU sendiri itu bapak harus belajar, Pak, bagaimana orang itu mengorbankan jiwanya itu banyak rakyat untuk korban, Pak. Tapi kalau saya lihat yang bapak paparkan cukup cuma kasih data, itu seterusnya nggak tahu, Pak. Kalau menurut saya, Pak, saran, Pak, kalau kan kenapa saya mempertanyakan kinerja KKR, kenapa dari beberapa argumen korban tadi bapak bilang itu diotoritaskan data-data itu. Kalau sekedar data, Pak, menurut saya pribadi itu nggak perlu, Pak. Perlu, tapi aksinya mana? Aksinya mana itu? Aksi bukti nyata ya, Pak, yang dipertanyakan.
Karena kalau Bapak bilang Bapak kesini ke sana banyak kumpulin data, tapi korban faktanya Pak, fakta sekarang pengakuan korban-korban ini Pak, kan berpandang kembali sama argumen Bapak yang tadi Pak. Jadi coba Bapak, saran saya Pak, Bapak evaluasi kinerja lembaga Bapak yang Bapak pimpin sekarang, yang mana kedepannya ini udah 20 tahun, konflik Aceh. Konflik Aceh apa, penetapan militer. Masa dari tahun berapa dibentuk KKR sampai sekarang korban masih banyak yang nggak ada pada hak-haknya Pak. Jadi itu Pak menurut saya Pak. Bapak, menurut pertanyaan saya, coba Bapak kasih bukan Pak, saya Pak keluarga banyak juga yang korban konflik, banyak Pak. Saya emang nggak merasakan langsung, tapi saya dengar dari cerita-cerita nenek saya, orang-orang tua saya, keluarga saya, sedih Pak. Saya terus berduka juga Pak. Makanya saya ingin pertanyakan kinerja KKR Pak. Jangan sekedar data tapi nggak ada aksinya Pak. Mungkin yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Wadi, mungkin bisa dikasih kaos tuh satu Bang Wadi. Ya, untuk penanya tadi kita akan kasih merchandise, ada kaos sama buku notes. Mungkin sama Pak Murtala sama kakak juga, ada 3 orang penanggap dari. Oh langsung. Langsung kasih ya. Sini, ya. Oke, baik. Saya ingin minta tanggapan dari semua pembicara kita ya mengenai ya yang sudah disampaikan sama peserta kita yang sudah hadir di sini. Ada Bang Murtala, kemudian dari komunitas korban di PD, kemudian dari mahasiswa juga ya, yang melihat sebenarnya mereka sangat berjarak dengan informasi-informasi tentang kinerja KKR yang sudah dilakukan itu apa. Jadi seperti yang saya bilang juga jembatan informasi ini sebenarnya perlu diakhiri ya. Bagaimana sebenarnya kita mewariskan pengetahuan tentang apa yang sedang dilakukan pasca damai oleh pemerintah dan juga JSO, dan itu diketahui oleh mahasiswa juga gitu, yang mereka sangat jauh tentang konflik. Mereka nggak tahu betapa sulitnya akses informasi, penerapan jam malam, penculikan orang-orang itu sangat berjarak gitu. Tapi dengan cara inilah ya, dengan cara mewariskan pengetahuan ini sebenarnya juga kita bisa bergerak bersama gitu. Jadi nggak mentok aja di umur kita aja nih yang bicara soal konflik gitu, tapi mahasiswa juga udah mulai bergerak dan datang kemari sebenarnya udah suatu apresiasi. Terima kasih banyak kawan-kawan udah mau hadir di sini, dan konten saja rutin aja tuh bikin kegiatan, ada nobar, film-film dokumenter konflik masa lalu dan juga diskusi. Silakan mampir aja. Oke, saya ingin minta kesempatan ke Bang ini langsung ke statement penutup aja, penanggapan dari semua pembicara, jawab pertanyaan-pertanyaan tadi dari Bang. Biar pulangnya enak itu. Biar kita kasih kaos juga. Kakak dari Pasca, data Pasca itu ada di KKR dan kemarin sedang di cloning. Sampai di cloning banyak kembali agar tidak hilang. Kami sangat terbuka untuk didatangi, apalagi pakai ongkos sendiri, kan, karena selama ini korban yang datang ke kantor KKR itu selalu minta ongkos pulang, dan kita harus beradaptasi dengan suasana itu walaupun tidak ada pos khusus. Silakan datang Kak, kita akan berdialog, berpikir untuk kemaslahatan korban. Bang Murtala, betul memang di KKR ada 22 data korban simpan KKA. Tapi itu tadi, Kepres menegaskan kami hanya pakai data Komnas HAM. Menyolonjo, kalau kami kasih nanti diinterupsi oleh korban lain. Ini kami dari KKR kok bisa
Maaf, saya galeng kok. Jadi waktu pendataan yang Prof. Epi selaku mantan komisioner itu orang yang data dari KKR boleh diambil saja, data-data yang belum juga diambil. Ternyata setelah saya verifikasi yang data 10 orang itu, satu orang, yang 10 orang ya, yang melalui KKR Aceh, satu orang bukan korban KKA. Ini yang menjadi masalah. Iya, betul. Itu tadi kami kan yang merepresentasikan komisioner KKR periode ini adalah Matur Yahya, Yuliati, Sherly, Oni Nepa, Sapriyadi, Khadijah, Bustami. Kalau ada unsur dan nasir lain mantan komisioner yang melakukan sesuatu, itu tentu tidak mengkait dengan lembaga atau mutlak. Kalau memang itu terjadi, ya berarti itu sesuatu inisiatif dari yang bersangkutan dan mungkin keabsahannya karena dilibatkan dalam hierarki komunikasi daerah dengan tim itu. Ada komunikator daerah, Bu Epi komunikator di daerah, dan beliau mungkin tahu mapping data yang pernah ditangani oleh KKR karena didesak oleh waktu harus segera ada, mungkin yang penting itu adalah korban dimasukkan, dan saya kira itu bukan permintaan KKR, dan kami memang sudah bukan menjaga jarak, kami beradaptasi untuk tidak memberikan data kalau memang nggak dibutuhkan daripada terjadi konflik di lapangan. Yang ketiga, terima kasih ya Dinda mahasiswa, saya senang ini berarti ada kepedulian senyap terhadap KKR. Ini sebuah bahasa cinta kepada kami, kinerja kami ditanya, dan nanti di waktu yang lebih luas kita bisa ketemu di kantor atau ngopi boleh juga, dan alhamdulillah kami sangat berempati kepada korban. Alhamdulillah kami dirawat di opname 5 bulan di Rumah Sakit Langsa karena sesuatu juga yang berkait dengan situasi pada saat itu. Dan karena itu pula kami bergabung dengan KKR karena paham bagaimana suasana frustasi dan harga diri korban yang pernah dirasakan pada masa konflik. Ya sebenarnya kami juga perlu dari kenyataan, tapi karena sudah mampu move on dan memberdayakan diri sendiri, alhamdulillah kami sudah bergabung dengan KKR, dan bekal itu memudahkan kami berinteraksi dengan korban ketika bertemu mengambil kenyataan. Terkait dengan data, mengapa hanya diambil data? Karena tugas KKR memang memproduksi data kemudian merekomendasikan. Actionnya itu ada di pemerintah. KKR mengambil data, menyerahkan kepada pemerintah. Pemerintahlah yang menindaklanjutinya. Lebih luas dan lebih panjang nanti silakan datang ke Kuta Alam di samping Percetakan Erlangga. Terima kasih Pak Wadi, dan saya minta kaos. Kebetulan pembicara nggak dapat kaos ya. Oke, statement penutup dan juga tanggapan untuk semua proses kita, Bang Rawaliza. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja dari cerita-cerita yang saya dengar dari korban tadi, kita ini ada salah posisi. Sepertinya korban itu minta budi, sepertinya korban itu disayang, maksudnya diberikan budi oleh pemerintah. Enggak, korban itu berhak, ada haknya, dan itu disebutkan di dalam MOU Helsinki di poin 3, poin 2, poin 4. Pemerintah RI akan mengalokasikan dana bagi rehabilitasi harta benda publik dan perorangan yang hancur atau rusak akibat konflik atau akan dikelola oleh pemerintah Aceh. Pokoknya intinya bahwa di dalam MOU Helsinki itu baik harta ataupun perseorangan ataupun korban itu berhak untuk diberikan dana.
Dan dalam perbincangan kita tadi itu tidak ada yang menyebut BRA. Padahal selain KKR ada organisasi lain yang harus dibentuk untuk membentuk organ konflik, yaitu BRA. Jadi hari ini kita melihat memang BRA dengan KKR dasar hukumnya lemah sehingga kerjanya pun lemah. Jadi walaupun lemah dasar hukum, jangan impoten. Artinya jangan hanya memberikan data, tapi ajak kita masyarakat sipil untuk dan korban untuk sama-sama berjuang kepada pemerintah. Hai pemerintah, korban Aceh yang berhak, bukan yang dibudi-budi kayak tadi harus buat operasi dan segala macam. Nanti diminta macam-macam, harus buat ini, harus buat itu segala macam, padahal hak. Itu mungkin sedikit dari saya. Kita harus menenangkan di dalam pikiran kita semua, baik KKR sebagai pemerintah, baik BRA, baik CSO, baik Kontras, baik kita masyarakat, bahwa ini adalah hak korban konflik Aceh yang harus diberikan oleh negara, bukan balas budi, bukan jasa, bukan kebaikan hati daripada pemerintah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hampir tidak bisa menjawab apapun karena semuanya sudah dijawab oleh semua pembicara. Tapi gini ya, mungkin dengan kias, misalnya, begini, katanya sama Tengku, saya ambil wudhu biasanya saya cuci tangan, lalu saya basuh muka, saya ambil air, lalu saya sentuhkan saja di kepala. Sah nggak? Tengku yang tidak mau ribut-ribut dia bilang sah, selesai. Gitu ya. Jadi tapi kalau Tengkunya pinter, dia akan bilang kalau menurut Syafi'i itu betul, kalau menurut Maliki beda sedikit, ini gitu. Kalau menurut Hanafi Hambali seperempat. Dia memberi jawaban lebih daripada yang diminta agar jelas semua masalah. Ini juga begitu sebenarnya. Kita di KKR bersama sama dengan masyarakat sipil ditanya, kami hanya mau data yang sudah diverifikasi oleh Komnas HAM. Kita jawab, ini dia. Tapi kalau kita lebih pintar dari itu, kita bisa katakan data yang disediakan oleh Komnas HAM hanya sampel. Sebenarnya lebih dari itu. Maaf, ini data kami. Jadi kita persis seperti yang dikatakan oleh Kak Azriana tadi. Azriana mengatakan rebut narasinya. Jangan biarkan pihak yang tidak tahu atau pihak lawan merebut narasi itu. Kalau dibiarkan pihak lawan, saya memang nggak tahu ini, waktu kejadian ini saya belum lahir. Kalau dikatakan oleh Komnas HAM 20 orang itu. Lalu ada pihak lawan mengatakan 20 orang itu masyarakat sipil dan itu anggota agama semua. Ini juga ada data dari kami. Tentara dan polisi tewas 200 orang. Apanya juga tahu. Apa akibatnya? Narasi itu dikuasai oleh dia. Jadi jawabnya dengan cara yang cerdas. Betul 20 orang Komnas HAM, tapi senyatanya bukan begitu. Banyak. Begitu Bang Bang Mo. Jangan kita membatasi diri pada sesuatu yang kemudian membuat kita membuka peluang orang untuk mengambil narasi, rebut narasi. Dan itulah sebenarnya kerangka besar keseluruhan kerja KKR itu. Sebelum orang ambil kita isi. Itulah, kalau enggak kita buat KKR. Itu apa? MOU Helsinki itu tertulis hitam di atas putih. Yang membuat KKR itu adalah KKR Jakarta. KKR pusat membuat KKR di sini. Tapi pertanyaannya, ada nggak dibuat? Tak ada kan? Pilihan kita satu antara dua, tunggu sampai kiamat. Atau kita rebut narasi ngomong itu dia, merebut narasi.
Tadi Kak Nana sudah menceritakan kan, kalau kita tidak memberikan narasi memorialisasi rumah penduduk itu seperti apa, oh, ya lawan akan buat, dan mereka punya seluruh sumber daya yang dibutuhkan untuk itu. Mereka disediakan arsiteknya, mereka bisa cari pembangunnya, mereka bisa beli tanahnya, mereka sediakan bahan. Bangun mas itu. Tanya, apa ini orangnya? Karena kita tidak berani merebut narasi. Tuh contohnya. Tengku undang diri jauh. Sah Tuhan, sah. Selesai udah. Dia lebih banyak kalau dia mau bekerja lebih. Bekerja lebih itu yang dapat pahala lebih daripada ini. Jadi kenapa orang Aceh menyatakan dirinya bangsa terlebih terlebihnya? Karena kita mau berbuat lebih. Karena kita mau berkorban lebih. Karena kita mau menjadi perintis, menjadi martir untuk kebaikan semua. Mahal pegang draw bangsa terlebih terlebihnya. Maupun kita kemana? Kita mau berkorban lebih. Pak Adi yang mampu, saya dari dua Pak Adi, di warung kopi atau apa? Nah, ngeri lah. Daripada makin banyak lagi yang ngomong, kita cukupkan di sini. Kalau nanti lalu ini, oke lanjut ke Kak Azriana, tanggapan untuk semua yang udah dilihatkan sama teman-teman kabar dan proses ini Kak. Saya tidak akan mengomentari tanggapan, tapi saya mengapresiasi pertemuan ini menjadi ruang mempertemukan korban dengan, walaupun elemen negara di sini hanya ada KKR, tadi kita berharap Komnas HAM ada di sini. Gitu. Jadi saya tanya tuh Impres, Komnas HAM apa rencananya, tapi kan tidak ada Komnas HAM di sini. Tapi setidaknya ini kita bisa bertukar informasi di sini walaupun sesama masyarakat sipil, semoga itu bermanfaat, ada manfaatnya. Yang kedua, saya hanya ingin mengingatkan saja, ini kan perjalanan kita sudah sangat jauh ya. Ada yang dari 8, katakanlah ada yang setelahnya. Kita itu masyarakat sipilnya bersama dengan komunitas korban. Gitu. Semakin ke sini, barisan kita semakin sedikit. Padahal tujuan kita belum tercapai, masih banyak terminal yang harus kita singgahi untuk melanjutkan perjalanan berikutnya. Nah, apa yang bisa kita gunakan untuk menjaga supaya nafas perjuangan ini bisa tetap panjang? Mengenali peluang-peluang dan memanfaatkannya. Saya pikir itu yang bisa kita lakukan supaya kita tetap punya energi. Itulah nutrisi perjuangan kita, gitu. Jadi kalau NGO-nya aja udah nggak pernah ngomongin konflik lagi, jangankan mengorganisir komunitas korban ya, mesti datang, tapi nggak ada pembicaraan tentang konflik lagi di tataran diskusi-diskusi NGO. Hari-hari HAM berlalu kayak gitu aja tanpa peringatan apapun, gitu kan. Bagaimana kita mau memberikan energi kepada komunitas korban, gitu. Dan kalau komunitas korban sudah tidak punya energi lagi, masih mungkin nggak perjuangan ini dilanjutkan, perjalanan ini? Menurut saya nggak mungkin. Legitimasi kita adalah komunitas korban. Kalau komunitas korbannya udah tidak ingin melanjutkan perjalanan lagi karena frustasi, terus kita mau ngapain? Karena itu mari saling saling menjaga. Belum selesai kalau udah punya cucu, tapi yang kita belum tercapai. Tapi apa berarti kita gagal? Enggak juga, gitu. Jadi lihat ada capaian-capaian kecil yang juga perlu kita rayakan supaya itu menjadi energi untuk kita melanjutkan perjuangan. Jadi saya rasa itu tadi, ayo kita kenali setiap peluang, tangkap dan isi. Saya rasa seperti itu, dan jangan lupa konsolidasi itu prasyarat. Terima kasih. Biasa, kita ambil ya, Nana, yang lagi. Ajar lagi. Yang pertama tadi orang banyak bicara soal data, artinya negara harusnya punya mekanisme
ketidakpedulian gitu. Padahal Aceh jelas-jelas butuh orang muda, karena memang di tanah orang muda perjuangan ini dilanjutkan. Kalau kita nggak mau bersusah-susah ya, yang Riza bilang di tahun 70-an sampai sekarang gitu nggak kelar-kelar gitu. Nah, dan Kontras Aceh menyediakan diri sebagai jembatan pengetahuan dan teman bagi orang muda gitu. Maka kami berharap kawan-kawan jadilah teman kami juga, karena kalau dari satu sisi nggak bertepuk, di sisi lain nggak jadi apa-apa. Mulailah dengan memfollow Instagram Kontras Aceh, ya, TikToknya Kontras Aceh, kita punya TikTok ya. Kemudian media-media sosial kita punya banyak sekali ruang yang memang kita sediakan untuk diri kita sendiri, orang muda ini gitu, untuk terus belajar, memperkaya diri, dan kita bisa buat kalau ada ide-ide inovasi, sampaikan, ayo kita eksekusi sama-sama. Begitu Fadi, terima kasih. Tepuk tangan semua untuk bicara kita dan para penanggap dari peserta. Terima kasih. Bang Master udah dari yang pertama kali. Bang Murtala yang komunitas korban dari PD dan yang lain-lain, terima kasih banyak Bang udah jauh-jauh mendatang kemari. Mahasiswa dari kampus, terima kasih udah hadir kemari dan juga memberikan tanggapan untuk KKL tadi. Abang-abang aktivis-aktivis senior, saya senang sekali ya Kontras Aceh dalam momen halal bihalal ini. Kita bicara darurat militer dan nggak hanya refleksi atas masa lalu, tapi juga kita bicara tentang masa depan, bagaimana konsolidasi ini harus dijalin kembali. Oke, akhirul kalam, saya Bodi Wartatilah, mohon maaf kalau ada kesalahan-salah kata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mau foto bareng mungkin? Silakan. Mumpung spanduknya belum copot. Ya, diskusi dan obrolan-obrolan lainnya masih bisa terus dilakukan ya, karena pagar orang sudah agak ditutup. Kalau bisa ngobrol, saling silaturahmi mumpung masih Syawal. Lebih